Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zikri Al-Furqan dengan NIM 2401956 dari jurusan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada mata kuliah umum Bahasa Indonesia sesi 402 ini, saya akan mempresentasikan artikel konseptual saya yang berjudul Literasi Bahasa dan Kesenjangan Komunikasi sebagai Hambatan Pendidikan Berkualitas. Baik, dimulai dari latar belakang. Jadi pendidikan berkualitas adalah amanat global yang tertuang dalam SDGs Tujuan 4. Namun, ada satu persoalan mendasar yang sering luput dari perhatian kita, yaitu tidak semua peserta didik belajar dalam bahasa yang benar-benar mereka pahami secara kontekstual. Di Indonesia, kenyataan ini sangatlah terasa, di mana siswa harus bernavigasi di antara bahasa daerah, Indonesia, dan Inggris masing-masing dengan konteks sosial dan budaya yang berbeda. Jadi ketika sistem pendidikan tidak mengakomodasi keragaman ini, yang terjadi bukanlah sekedar miskomunikasi saja, melainkan kegagalan dalam sebuah transfer ilmu. Jadi yang perlu kita sadari adalah bahwa kesenjangan ini bukan semata persoalan kemampuan individual siswa, melainkan persoalan struktural yang berakar pada kebijakan dan praktik pedagogis kita bersama. Artikel ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan mendasar. Yang pertama, bagaimana konteks komunikasi berperan dalam menciptakan atau mengurangi kesenjangan literasi bahasa? Kedua, bagaimana penghargaan terhadap identitas bahasa siswa dapat menjembatani kesenjangan komunikasi? Yang ketiga, bagaimana pengajaran bahasa dapat lebih responsif terhadap konteks dan identitas peserta didik di Indonesia? Baik, kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu hambatan komunikasi sebagai fenomena struktural. Jadi, kesenjangan bahasa dalam pendidikan bukanlah kendala teknis yang bisa diselesaikan dengan latihan tambahan biasa. Ia adalah hambatan sosial dan sistemik. Ketika institusi pendidikan menggunakan bahasa asing bagi peserta didik, proses belajar sudahlah kehilangan maknanya. Jadi penutur bahasa daerah misalnya menghadapi berlapis-lapis tekanan linguistik dari bahasa Indonesia hingga bahasa asing sebelum mereka bahkan bisa memahami pelajaran apa yang sedang mereka pelajari. Poin kedua, bahasa ibu sebagai sumber daya bukan hambatan. Selama ini banyak kebijakan pendidikan yang menempatkan bahasa ibu sebagai sesuatu yang harus dieliminasi di dalam pendidikan. Padahal penelitian menunjukkan sebaliknya. Penggunaan bahasa pertama siswa dalam kelas bahasa justru membantu mereka memahami konsep yang kompleks. Praktik alih kode switching antara bahasa daerah Indonesia dan Inggris adalah strategi kognitif yang alami, bukanlah kekeliruan. Jadi guru yang memahami ini dan mengakomodasikannya terbukti membangun identitas belajar yang lebih positif untuk para siswanya. Poin berikutnya adalah dimensi afektif dan kesiapan seorang guru. Jadi tuntutan untuk terus menyesuaikan diri dengan standar linguistik yang tidak realistis menimbulkan kecemasan berbahasa yang nyata bagi para siswa. Kecemasan ini bukanlah hal yang dramatis. Ini diam-diam menghambat partisipasi aktif siswa di kelas. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa ketika pendekatan pengajaran mengakui keabsahan berbagai ragam bahasa, kreativitas siswa dan keberanian untuk berbicara akan semakin meningkat dan kecemasan mereka akan berkurang. Dan poin berikutnya adalah solusi inovatif menjembatani kesenjangan berbahasa. Jadi inovasi seperti kurikulum berbasis kecerdasan buatan yang multibahasa mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan dan menjembatani hambatan bahasa. Namun, teknologi saja tidaklah cukup. Solusi yang efektif membutuhkan kombinasi di antara kebijakan bahasa yang adil, pedagogi yang responsif konteks, dan guru yang memiliki kesadaran sosiolinguistik yang memadai. Jadi, simpulan dan rekomendasi untuk artikel ini, dari seluruh kajian ini, ada tiga simpulan utama yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, satu, kesenjangan komunikasi dalam pendidikan bersifat multidimensional, mencakup aspek kognitif, afektif, sosial, dan kebijakan. Ia tidak bisa diselesaikan hanya dari satu sisi saja. Dua, bahasa ibu peserta didik adalah hasil pedagogis yang harus dikelola secara strategis, bukan ditekan atau dieliminasi. Yang ketiga, pencapaian SDGs Tujuan 4 tidak bisa dilepaskan dari keadilan linguistik. Pendidikan berkualitas bukan hanya soal akses fisik ke sekolah, tetapi juga soal hak setiap peserta didik untuk belajar dalam konteks bahasa yang mereka pahami.
Rekomendasi saya, guru perlu meningkatkan kesadaran sosiolinguistik dalam praktik mengajar sehari-hari. Lembaga pendidikan perlu merumuskan kebijakan bahasa pengantar yang menghargai bahasa ibu sebagai sumber daya. Dan pembuat kebijakan perlu menjadikan keadilan linguistik sebagai komponen utama dalam agenda SDGs tujuan keempat. Baik, demikian presentasi ini yang dapat saya sampaikan. Semoga artikel ini dapat menjadi kontribusi kecil bagi upaya mewujudkan pendidikan yang benar-benar inklusif dan berkualitas di Indonesia. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.